Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Dewi Naki. Halo guys, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja dong ya. Alhamdulillah kalau misalkan kalian semua baik-baik aja. Nah, hari ini aku mau ngebahas berbagai motivasi lagi nih guys. Jadi ya sharing-sharing aja sih ya. Semoga juga bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin kalian juga sebelumnya sudah menontonnya tentang public speaking. Nah sekarang aku mau bahas lagi kelanjutan pembahasan kemarin guys. Soalnya kan emang pembahasan ini cukup lumayan banyak juga ya. Jadi ya sedikit demi sedikit. Jadi aku bakal jelasin untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya guys. Oke, pada kesempatan hari ini aku mau menjelaskan nih, kan kemarin udah menjelaskannya apa itu yang konsisten sama persisten itu apa. Mungkin yang kalian yang belum mengerti maksudnya apa dan tujuannya apa, kalian bisa tonton aja di video sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Nah sekarang aku mau membahas gimana sih mengatasi kendala dalam berkarir. Nah ini penjelasannya guys. Jadi mengatasi kendala dalam berkarir itu ini ada kaitannya juga. Jadi supaya kalian tuh bisa memaksimalkan lagi untuk membuat kontennya seperti itu guys. Nah disimak ya, karena ini penting banget kok guys. Nah jadi kejadiannya itu ada dua hal. Jadi yang pertama itu orang banyak ngomong, resikonya itu adalah banyak salah ngomong. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu jadi orang tuh salah nangkap apa yang kita bicarakan, seperti itu. Dan di sini ada beberapa ininya ya, bagiannya itu. Di sini tuh ada event plus reaction sama dengan result. Yang dimaksud event ini, jadi event ini itu jadi apa yang kita perbuat guys, apa yang kita sudah bicarakan, seperti itu. Dia maksudnya itu orang yang banyak ngomong itu resikonya bakal ada banyak salah ngomong, seperti itu. Dan yang kedua itu orang salah nangkap apa yang kita bicarakan. Nah ini sering banget yang terjadi nih guys di bidang per-YouTubeannya. Kebanyakan orang tuh kalau misalkan yang banyak omong, kadang-kadang misalnya sih ada yang suka salah ngomong ataupun emang ada yang lupa gitu ya. Nah seperti itu kan, jadi orang tuh menanggapinya tuh kayaknya kurang jelas atau emang salah nangkep gitu ya apa yang kita bicarakan, seperti itu guys. Nah itu yang dimaksud dengan event. Dan reaksinya itu, jika salah ngomong maka yang dilakukan adalah minta maaf gitu. Jadi kalau misalkan kita nih salah ngomong ya, contohnya misalkan kita tuh lagi di acara apa gitu ya, misalkan kita tuh salah nyebut nama orang. Nah jangan sampai kita tuh ngeles diri, kita tuh harus berminta maaf aja apa yang sudah kita ucapkan. Misalkan ada seseorang yang emang kita nggak sebutkan gitu, misalkan salah ngomong, seperti itu. Makanya kita harus meminta maaf sebelumnya, sebelum melanjutkan lagi pembicaraan yang lain, seperti itu. Dan yang kedua ini, jika orang lain salah menangkap, apa yang dilakukan adalah diskusi dan menjelaskan. Jadi jika emang kita harus menjelaskan kembali atau diskusi, emang jika ada yang masih kurang menangkap apa yang sudah dijelaskan itu, jadi kita harus benar-benar harus kita lakukan itu berdiskusi kembali. Jadi supaya orang tuh tidak salah tangkap apa yang kita bicarakan, seperti itu guys. Nah jadi mungkin di video sebelumnya juga mungkin teman-teman ada yang menyimak sama sekali gitu ya, menyimak sampai akhir, mungkin pada bingung kok public speaking kenapa di situ ada konsisten sama persisten gitu. Nah, kan soalnya kan aku ini baru mau menjelaskan itu baru awal doangnya, jadi belum semuanya dibahas. Nah maka dari itu makanya aku sekarang menjelaskan satu persatu, penjelasannya seperti itu guys. Mungkin kalian juga kan bisa menyimak ya, atau mungkin kalian juga ada yang menanggapi kok public speaking itu kok kakak Dewi misalkan gak nyambung gitu. Nah itu aku belum selesai menjelaskannya guys, karena aku ini ngejelasinnya tuh dikit-dikit aja ya, soalnya kalau di sekaligus nggak bakalan nyambung juga, soalnya panjang banget. Jadi makanya aku sedikit demi sedikit aja untuk menjelaskannya supaya kalian juga bisa paham, seperti itu guys. Nah jadi kita tuh dalam berbicara pun harus bisa bertanggung jawab gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh salah ngomong atau apapun. Nah,
supaya orang-orang pun tidak menanggapinya tuh tidak salah paham atau seperti apa, seperti itu guys. Makanya kita tuh harus bisa mengatasi kendala dalam berkarir, ini yang dimaksudnya. Jadi ketika orang itu banyak ngomong, sesuaikan aja dengan omongan kita apa, jangan sampai kita tuh banyak ngomong tapi salah apa yang kita ucapkan gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar dipersiapkan dulu apa omongan yang kita harus tuju. Jadi supaya kita tuh nggak harus bingung di depan orang lain gitu, di publik gitu. Nah seperti itu guys penjelasannya. Mungkin kalian juga mungkin masih sama sih, aku juga yang sama-sama belajar juga. Jadi ini juga aku berbagi sharing aja. Jadi supaya kalian juga bisa paham gitu, jadi bisa lebih giat lagi apa yang kalian tujukan, seperti itu. Jangan sampai kita dalam berbuat konten itu ada kesalahan paham gitu sama teman-temannya, atau salah ucapan yang kita ucapkan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita nggak bisa menguasai acara, seperti itu kata-kata mutiaranya ya. Jadi kita tuh harus bisa menguasai apa yang harus kita omong gitu. Jangan sampai ya berulang-ulang kali orang itu tidak paham apa yang kita ucapkan, seperti itu guys. Oke, paham ya. Di video selanjutnya nanti aku bakal ngebahas 3 hal penting dalam berkomunikasi itu seperti apa. Nanti aku bakal jelaskan itu. Nah sekarang cukup sampai di sini aja untuk penjelasan tentang mengatasi kendala dalam berkarir, seperti itu. Nanti kalian bisa ini aja, jadi bisa kalian lakukan sendiri ya. Jadi yang sudah aku jelaskan semoga juga kalian bisa menangkap jadi apa yang dimaksudnya seperti apa, seperti itu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian masih yang ada yang belum paham nih yang tentang yang tadi aku bilang konsisten atau persistennya itu, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya karena aku sudah jelasin banget secara detail penjelasannya seperti apa. Nah ini aku membahas ini yang kelanjutannya. Jadi ini aku baru membahas yang mengatasi kendalanya. Jadi ntar untuk berkomunikasinya itu yang hal penting yang kita ucapkan nanti di video selanjutnya akan aku kasih materinya ya, karena sekarang juga waktunya juga nggak bakal cukup ya guys. Jadi ya aku ngebahas satu persatu aja seperti itu. Oke. Nah aku kalau misalkan memang ada kekurangan dalam ucapan aku minta maaf nih sebelumnya, karena aku juga sama seperti kalian masih dalam belajar nih guys. Nah mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa kata-kata aku ini masih kurang maksimal ya, maklumin aja karena aku sedikit demi sedikit juga sama seperti kalian masih belajar gitu loh. Jadi aku lumayan, mungkin kalian juga tahu ya dari video aku yang awal-awal banget membuat konten tuh seperti apa ya. Jadi cara ngomong aku seperti apa, mungkin dari awal mungkin aku emang masih agak sedikit gugup ya, karena aku semakin meningkat gitu ya setiap hari membuat konten gitu ya. Alhamdulillah semakin pede, semakin aku berbicara itu semakin lancar. Nah buat teman-teman juga mungkin bakal bisa seperti itu. Jadi jangan punya pikiran aku ini nggak pede kakak. Kemarin juga ada yang berkomentar seperti itu, aku nggak pede di depan kamera. Terus ada juga ya banyak sih yang kemarin berkomentar ya. Nah ini tipsnya guys, jadi kalian tuh kalau misalkan kalian itu setiap hari membuat konten, walaupun kalian ada yang sempat ada yang ataupun tidak, mungkin setiap kalian ini ya anggap aja kalian tuh kayak ngomong sama temen aja gitu loh kalau di depan kamera tuh. Aku juga seperti itu guys. Jadi ini aku secara pribadi aku diri sendiri ya, jadi aku ngeliat kamera tuh seperti aku ngeliat diri aku sendiri, kayak berhadapan dengan kaca gitu. Jadi aku bisa berkomunikasi tuh dengan lancar seperti itu. Nah itu tipsnya. Jadi bagi kalian nih yang jarang banget misalkan gak ada waktu juga membuat konten setiap hari itu, jadi kalian juga bisa walaupun nggak bisa setiap hari juga, kalian tetap bisa dalam misalkan berbuat konten itu anggap aja kamera itu teman kalian sendiri seperti itu, atau enggak pribadi kalian sendiri seperti itu. Nah ini tipsnya ya buat teman-teman yang kemarin berkomentar yang merasa nggak pede dalam berbicara di depan kamera. Nah seperti ini. Oke guys, nah pokoknya jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, tetap semangat guys. Nah cukup sampai di sini aja untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, karena aku ini ingin berbagi sharing aja ya tentang apa yang sudah aku tangkapin dari materi-materi ini, karena aku ingin kalian juga bisa menyikapinya dengan
penuh semangat, ataupun menyikapinya juga kalian dengan hati yang tulus. Jadi membuat konten tuh oh ya seperti ini ya kak, atau ini ya, jadi kalian juga tahu ilmunya seperti apa, seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak untuk waktunya. Yang sering hadir juga terima kasih banyak buat kakak-kakakku atau sahabat-sahabatku yang suka sering hadir. Semoga kalian sukses selalu dan sehat selalu. Semoga apapun yang kalian kerjakan semoga berjalan dengan